Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, selamat sore. Pada hari ini kita memasuki hari Rabu Agung. Hari Rabu Agung adalah hari pertama mengawali masa prapaskah. Kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita diajak untuk memulihkan kepercayaan kita dan menghayati iman sepenuhnya kepada Tuhan dan memperbaiki diri agar kita selalu hidup di dalam kehendak Tuhan. Melalui perayaan ini kita diajak untuk menyembah segala dosa kita dengan berbagai macam cara, refleksi dan doa, melalui amal kasih dan juga dengan pantang dan puasa. Mari kita hidupi masa prapaskah ini dengan penuh hati dan komitmen untuk masuk di dalam masa pertobatan kita. Mari kita intensi di tahun hari ini mengenang dan mendoakan Ibu Maria Santi dan Mas Kamil dengan 25 tahun yang lalu. Marilah bersama. Ya, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pendirian ini kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kekurangan rohani dengan pengantaran Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan kita dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah Tuhan dan segala masa. Bacaan dari 2 Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbalik kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mati. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia kasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan mereka menjadi kurang sajian dan bukan curangan bagi Tuhan Allahmu. Itulah sang kapal di Sion. Adakanlah puasa yang kudus, makmurkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, kumpulkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah, laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara belai karisma dan berkata, sayangilah Dia Tuhan umat, dan janganlah biarkan sendiri menjadi celak, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tangannya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya.
Demikianlah sabda Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan Kristus,
menasehati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah jangan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihat kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah Yahudi, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat. Karena tidak demikian, kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka tidak mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muka-mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang lihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya nanti orang kalau sedang berpuasa melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tertentu, maka Bapamu yang melihat dan tertentu akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati, ya rasa setelah kita merayakan Natal, waktu sedikit cepat kita sudah masuk ke masa Natal. Hari ini dengan ditandai dari Rabu. Dari Rabu mengindikasikan dua hal. Yang pertama, hari Rabu adalah awal memasuki masa Paskah. Ada banyak pertanyaan di dalam chat dan juga bertanya orang yang mengatakan itu kenapa masa Paskah itu sudah diawali dengan hari Rabu? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak kami dan terus? Saya mengatakan kalau kita menjawab dampaknya yang memang sudah dari ekonomi berarti jawabannya masa Paskah itu adalah masa yang isinya adalah waktu selama 40 hari penuh. 40 hari penuh kita diajarkan untuk berpantang dan berpuasa seperti melakukan hal itu juga di dalam perjanjian lama. Musa dan Elia juga melakukan hal yang sama sebelum menerima 10 perintah Allah. Musa berpuasa selama 40 hari. Lalu kenapa dipilih hari Rabu bukan hari yang lain? Kalau begitu, dari mundur dari 5 tahun belakang, waktu dalam hari untuk waktu 40 hari itu biasanya ada hari Rabu. Kemudian hari Rabu dan hari ini tidak disebut sebagai masa pantang dan puasa karena ini itu adalah hari kesaksian Tuhan. Maka keseluruhan itu ada 6 kali 6 minggu. Jadi 6 ditambah 4 hari karena 36 jumlahnya masih 36 lengkapnya itu 40 jadi harus ditambah 4 jadi itu terus lagi 4 hari belakang itu ada di pasar yang kalau ditanya oleh teman-teman atau saudara kenapa jatuhnya hari Rabu karena saya dari dan itu jawabannya dalam jawaban lalu apa artinya masa Paskah? Saya kira saya tidak perlu menjelaskan soal itu setiap tahun kita mengalami ini tapi untuk melihat kembali dan kali meskipun kita tidak harus masuk di dalam masa Paskah tapi tata cara makan dan puasa kita itu seringkali membingungkan kita maka yang terpenting adalah bahwa masa puasa dan masa itu adalah sebuah komitmen dari kita untuk memilih apa mana dan puasa. Tetapi bahwa masa Paskah isinya tidak hanya masa dan puasa, tapi ada dua hal lain yang penting, yaitu apa dan puasa. Yang pertama adalah doa dan refleksi. Doa yang dilakukan dengan berdoa pribadi melalui dan mengikuti perayaan dengan berdoa. Lalu yang kedua, refleksi. Refleksi dilakukan kapan? Dilakukan di dalam pertemuan di kelompok kategorial dan lingkungan. Bahan-bahan PPP itu adalah bahan refleksi untuk kita menghayati masa Paskah ini sebagai masa refleksi. Lalu yang kedua, salat dan puasa. Yang ketiga adalah apa yang kita lakukan, kita doakan, yang kita pantang dan doakan itu kemudian kita lakukan dalam arti yang konkret, yaitu amal kasih atau dengan istilah lain sedekah. Jadi Injil juga adalah seorang sedekah. Itu dalam spesifik kalau menyampaikan beberapa catatan mengenai arti pantang dan puasa bagi kita umat Katolik.
Saya menunjukkan ada 34, tapi saya tingkat menjadi 26. Sebenarnya dari tingkat kemampuan. Nanti ke pakainya. Yang pertama, puasa adalah tindakan sukarela. Kalau orang berpuasa itu bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh, bukan karena kewajiban, tetapi tindakan sukarela, tidak makan dan tidak minum seluruhnya. Yang berarti sama sekali tidak makan atau minum apapun atau sebagian yang berarti mengurangi makan dan minum. Dan ini adalah hari yang diwajibkan untuk kita berpantang dan puasa. Anda sudah mulai? Belum banyak yang menjawab, berarti belum banyak yang melakukan. Jadi kalau mau mengulang, nanti tahun depan. Jadi jika datang tanpa lalu, puasa dan puasa yang pertama juga puasa. Yang kedua, secara kejiwaan puasa menurunkan hati orang dan mempermudah penguasaan perhatian untuk berdoa dan berdoa. Hal yang ketiga, puasa merupakan kurban dan persembahan. Puasa tanpa berdoa dengan karena dengan puasa orang akan hidup dengan tingkah laku rohaninya. Dengan berpuasa orang melupakan masalah akan Tuhan dan kehendaknya. Yang mengorbankan kesenangan dan sunnah saat dengan bersyukur atas limpahan karunia. Lalu apa yang dikurangi di dalam para yang ketiga ini, apalagi yang ketiga ini yang dikurangi adalah atau ditiadakan adalah soal keserakahan. Lalu yang ketiga, dengan berpuasa orang menunjukkan diri yang sebenarnya untuk membangun kebaikan dan kelarang. Puasa mengembalikan diri kita atas ketergantungan dan ketidakseimbangan hidup. Lalu yang keempat, puasa membantu orang mengarahkan diri kepada keselamatan dan Tuhan. Maka puasa atau tangan juga kita bandingkan dengan pelaksananya doa dan firman yang terwujud di dalam aksi puasa pembangunan kita. Maka hal yang sama di dalam aksi puasa ini juga semangatnya sama yang kita hidupi di dalam masa pantang. Lalu apa yang dipantangkan sebenarnya seringkali yang dipantangkan adalah hal yang kita senang di dalam menikmati hal yang material atau yang dunia. Kalau orang, kalau saya pantang rokok, jangan karena saya merokok. Pantang rokok itu dari mereka yang merokok. Lalu pantang tidak makan ayam, menurut saya berapa? Saya makan ayam. Jadi makan ayam yang dia makan ayam sama makan pantang. Yang suka makan daging inisial C itu pantang. Saya pilih karena yang binatang yang inisial C itu harus kurangi dalam pantang. Lalu ada yang lain yang berkaitan dengan kita untuk kita kurangi sebagai kita untuk menghadapi pantang. Lalu yang disebut bukan semangat puasa dan pantang atau itu apa? Kalau kita berpuasa dan pantang untuk menjaga kesehatan daya untuk mata daya tahan itu bukan cara pantang dan puasa kantor. Daya itu bukan masuk dalam hitungan makna dalam pantang dan puasa. Lalu yang kedua, orang berpantang dan berpuasa untuk memperoleh kesaktian. Ada yang berpantang dan puasa sebagai saksi, tidak terjadi. Ada ini itu saya kira ya perlu kita lihat kembali bagaimana kita menjadi pantang dan puasa kita maka selama berpantang dan puasa semoga kita menggunakan waktu masa yang tidak terlalu lama ini untuk menjaga hubungan kita.
Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan pembagian. Saudara-saudari, mari mau dengan berarti kepada Allah kita yang Maha agar berkenan melimpahkan rahmatnya dan memberkati aku ini. Sebab aku ini akan ditandaikan pada diri kita sebagai penyembah atas segala dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa yang penuh dan kasih, hati itu bergerak bila kami merendahkan diri dan berkenan bila mempersembahkan sesuatu. Dengarkan kiranya permohonan kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan ditandai dengan aku ini. Semoga puasa dan pantang yang kami jalankan menyedihkan hati kami, supaya kami berkenan kasih betul melahirkan pangkat dan jalan antara kami sepanjang segala masa. Amin.
juga dengan doa. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan membalas kasih kepada kita. Maka mari kita berdoa bersama kepadanya. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat dan mengasihi, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Bapa memberkati bangsa dan negara kita Indonesia yang pada hari ini sedang merayakan pesta demokrasi. Semoga pemerintahan ini berjalan lancar, jujur, aman, dan damai. Jauhkanlah pesta demokrasi ini dari rencana dan cara yang curang dan tak terpuji. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepada-Mu. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, semoga masa prapaskah ini mendatangkan rezeki pada para papa, sehingga terpenuhi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat ini. Marilah kita mohon. Bagi para korban kekerasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan kebencian, semoga Bapa melindungi mereka yang mengalami perlakuan kurang adil, tidak menjadi lawan dan juga harapan, tetapi selalu berlaku dengan penuh kasih orang-orang yang telah menganiaya mereka. Terimalah mereka yang telah meninggal, dan berilah mereka yang masih hidup di jalan salib hidup ini. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, semoga Bapa memperkenalkan hati kami pada masa prapaskah ini, sehingga kami benar-benar menghindari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian. Kami mengaku kelemahan, kemiskinan dan kecenderungan kami yang bukan diri di depan Tuhan. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami dengan pengabaran Kristus Tuhan kami.
Allah Bapa yang Maha Rahim, pada persoalan masa bagi kami mempersembahkan roti dan anggur dan mohon kepada-Mu kekuatan agar mampu memegang keinginan dengan usaha total dan amal kami. Ketika kiranya kami jadi berdosa, supaya layak merayakan usaha yang bersama dengan Ibu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Marilah mengarahkan hatimu pada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan selamatnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan melangkah Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau memberi kami umat-Mu masa Tuhan, yaitu kesempatan menyiapkan diri supaya dapat menjalankan Paskah dengan hati yang lapang dan murni. Dalam masa Tuhan ini Kau mengajak kami meningkatkan ibadah dan amal kami, serta lebih keras menyambut sakamen-sakamen yang menyegarkan dan mempertebal iman. Dengan demikian Kau membimbing kami menjadi putra-putri kesayangan-Mu dalam hidup Kristus Tuhan kami. Dan sebab itu bersama para malaikat dan seluruh laskar saudari, kami memandarkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan hati yang bernyanyi. Sejak awal Dia selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Ibu sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah kesembuhan Tuhan dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu berkati Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam dialog kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya hidup kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak sifatku dan kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terletak antara langit dan bumi, Dia mengganti merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roh dan sambil mengucap syukur, Dia memberkati, mengucapkan dan memberikannya kepada mereka seraya bersama. Terimalah dan makan bersama semua. Inilah tubuh yang menyerahkan. Dengan cara yang sama, perjamuan Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan oleh dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib. Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu dan menyerahkan kepada-Mu murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan kita. Marilah kami
sedikit kita. Kami merayakan wafat dan kematiannya dari Allah. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepada Tuhan yang memberikan dengan kami dengan kita. Allah yang setia dan sederhana. Adalah dengan surah hati apa yang maksudnya semua yang persatukan bagi kami dalam urusan Tuhan dan berilah semua yang adil bagian dari roti dan dia yang mati dengan kekuatan positif agar diikut jadi satu di dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap kesalahan. Tuhan menjaga kami selalu dalam persatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan roh kami sendiri, dan untuk kami antara. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tanpa surga bersama-sama kawan Maria Bunda Allah. Bantu Yesus memulainya bersama para rabi dan semua orang kudus yang berbahagia serta saudara-saudari kami yang meninggal yang kami serahkan kepada Tuhan kami. Pada saat itu akhirnya telah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan hari yang sempurna. Dengan penuh sukacita kami akan mematahkan daging hujan syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan kami lahir, bahkan kami lahir bersama Tuhan. Supaya kami dapat dikuatkan oleh iman dan kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Ambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami di Yesus Kristus. Jadi Kristus telah berkata kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Dalam memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman dari kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak, supaya hidup dan merasakan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdoa bersama.
sesatnya. Kewajaran kita diundang ke pertemuan. adalah yang sudah kita secara Katolik dan sudah menerima pemerintahan serta tidak dalam secara
Allah Bapa di surga, memberbelas kaki, kami bersyukur telah menerima sakramen pada awal masa tugas ini. Berilah kami bantuan agar amal dan puasa kami berkenan di hatimu, serta berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bersama yang mau saya sampaikan sebagai pengumuman yang pertama dalam masa pantan dan puasa ini kita diajak untuk berefleksi dan berdoa bersama di lingkungan. Lingkungan sudah dibagikan dalam APP ke dalam bahwa pagi ini semakin banyak yang hadir di dalam pertemuan lingkungan tadi. Yang kedua, besok ada misa untuk Abu bagi anak-anak yang sudah juga diperbolehkan bagi umat yang belum mengikuti pada sore hari ini. Di besok akan ada kesempatan untuk menerima pembacaan Abu di dalam misa yang diselenggarakan besok pagi pukul 8.00. Sekali lagi selamat bersemangat dan berpuasa dan juga selamat ber-APP. Hari terakhir nanti mau menunjukkan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah kita sudah selesai. Terima